Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, baik itu lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Ekosistem terdiri atas ekosistem daratan atau terestrial dan ekosistem perairan atau akuatik. Contoh dari ekosistem daratan seperti ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, ekosistem sabana, ekosistem gurun, dan lain sebagainya. Contoh dari ekosistem perairan seperti ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem estuari, ekosistem lamun, dan lain-lainnya. Namun, ada pula yang membagi ekosistem menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan, di mana ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan dari manusia. Sedangkan ekosistem buatan sebaliknya, di mana ekosistem terbentuk karena adanya bantuan atau campur tangan dari manusia. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan modulator, arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan juga merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan, mendefinisikan hutan ialah sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi jenis atau macam pepohonan di dalam persekutuan dengan lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Di dalam hutan terdapat iklim, tanah, dan air yang bisa menentukan jenis tumbuhan dan hewan yang mampu hidup di dalam hutan tersebut. Berbagai kehidupan serta lingkungan tempat hidup akan bersama-sama saling membentuk ekosistem hutan. Suatu ekosistem itu terdiri atas semua yang hidup dan juga tak hidup di daerah tertentu dan juga terjadi hubungan di dalamnya. Ekosistem hutan memiliki hubungan yang sangat kompleks. Pohon dan juga tumbuhan hijau lainnya menggunakan cahaya matahari untuk dapat membuat makanannya. Karbon dioksida tersebut diambil dari udara, ditambah air, serta unsur hara atau juga mineral yang diserap dari dalam tanah. Komponen penyusun hutan. Karena ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, maka setiap ekosistem mempunyai komponen masing-masing. Ekosistem hutan juga memiliki komponen yang menyusun ekosistem itu sendiri. Komponen yang terdapat dalam ekosistem hutan, selain meliputi komponen biotik dan juga abiotik, juga dapat dilihat dari segi makanan. Dari segi makanan, komponen ini dibedakan menjadi dua, yakni komponen autotrof dan komponen heterotrof. Untuk mengetahui lebih lengkap, berikut merupakan komponen yang ada di dalam ekosistem hutan. Komponen biotik. Komponen biotik atau komponen yang berupa makhluk hidup yang ada di ekosistem hutan banyak jenisnya, yakni tumbuhan, hewan, serta organisme-organisme lainnya. Selain komponen yang hidup, ada pula komponen yang tidak hidup. Meskipun tidak hidup, namun keberadaan komponen ini bisa mempengaruhi komponen lain yang ada di ekosistem tersebut. Adapun komponen abiotik diantaranya yaitu air, iklim, angin, tanah, dan lainnya. Memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, mulai dari pengatur tata air, menjadikannya sebagai paru-paru dunia, sampai pada kegiatan industri. Sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, manfaat hutan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat tangible atau langsung dan manfaat intangible atau tidak langsung. Adapun contoh dari manfaat tangible atau langsung antara lain yaitu kayu serta hasil hutan lainnya.
Sedangkan contoh dari manfaat intangible atau tidak langsung antara lain yaitu pengatur tata air sebagai tempat rekreasi, pendidikan, dan yang terakhir sebagai bentuk kenyamanan lingkungan. Baiklah, selanjutnya definisi ataupun pengertian dari kerusakan hutan. Kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang dapat kita sebut sebagai degradasi hutan. Ditambah juga pengundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi. Penyebab dari terjadinya kerusakan hutan dapat dipicu oleh berbagai kegiatan. Contohnya, 1. Illegal logging, yaitu penebangan yang terjadi di suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar sehingga menurunkan atau mengubah fungsi awal hutan. Yang kedua, kebakaran hutan. Kebanyakan dari peristiwa kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, permukiman, peternakan, atau lainnya. Yang ketiga, perambahan hutan. Berdasarkan berita yang telah kami kumpulkan, kami memperoleh hasil bahwa kebakaran hutan yang terjadi pada wilayah Jambi dari tahun ke tahun semakin meluas. Sebaran jumlah titik api yang ada dari 11 kabupaten, hanya ada beberapa kabupaten yang aman dari bencana kebakaran hutan, yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sungai Penuh, dan Kabupaten Kota Jambi sendiri. Hampir seluruh wilayah Jambi mengalami kebakaran hutan. 3 wilayah yang terparah yaitu Kabupaten Muara Jambi dengan 1157 sebaran titik api, Kabupaten Tanjung Timur dengan 563 titik panas, dan Tanjab Barat yang terdapat 176 titik panas. Akibat kebakaran hutan ini sempat menyebabkan warga kota Jambi tidak dapat melihat sinar matahari karena terhalang kabut asap yang kian pekat. Selain memiliki dampak kerugian perekonomian negara, kebakaran hutan juga menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi. Pelestarian hutan sangat penting untuk dilakukan, dimulai dari diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Upaya mengurangi dampak kerusakan hutan dapat dilakukan dengan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan untuk mengembalikan lingkungan fisik agar bisa difungsikan kembali. Karena bumi ini bukan milikmu, bukan juga milikku, tetapi milik kita. Maka lindungi alammu yang telah merawatmu.